Hello guys, Doctor here. Hari ini gue akan bahas tentang masalah nikotin. Karena kalau misalkan kita ngobrolin tentang vape, itu akan sangat berhubungan dengan nikotin. Dan banyak sekali teman-teman yang tidak sadar kalau mereka mendapatkan efek dari over nikotin atau kelebihan dosis nikotin. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit permukaan aja tentang nikotin supaya kalian juga nggak terlalu awam banget. Dan kita akan cerita juga apa aja sih yang bisa terjadi kalau misalkan seseorang itu over nikotin. So, kita mulai sekarang. Oke, jadi nikotin adalah senyawa alkaloid yang banyaknya berasal dari tumbuhan tembakau. Di tumbuhan lain juga ada, seperti terung-terungan, tomat, lalu lenca. Kalau orang Sunda nih bilangnya lenca, cuma nggak tahu di daerah kalian namanya apa. Lalu ada di kentang juga ada, dan banyak lagi lah tanaman-tanaman lain yang mengandung nikotin. Nikotin ini sebenarnya memicu beberapa hormon. Salah satunya adalah adrenalin atau biasa disebut juga epinefrin. Adrenalin atau epinefrin ini dia membantu untuk meningkatkan kerja dari sistem saraf pusat, meningkatkan tekanan darah, nadi, dan juga jumlah dari pernafasan. Salah satu efek dari adrenalin ini adalah mengecilkan pembuluh darah dan juga mengecilkan saluran nafas. Tapi di samping hanya adrenalin yang terpicu, ternyata ada hormon lain juga yang sifatnya adalah menenangkan atau membuat rileks seseorang. Makanya kenapa kalau misalkan kalian mengkonsumsi nikotin, rasanya itu bisa sangat fokus, terasa diri itu bersemangat, tapi rileks juga. Gampangnya gue ambil permisalan kayak gini. Kalau misalkan kalian lagi mau belajar tapi ternyata keburu-buru banget, mungkin rasa fokus itu ada, tapi kalau nggak rileks akhirnya nggak bisa belajar juga. Dari sini banyak sekali analogi yang orang-orang bilang, gue tuh nggak bisa belajar kalau nggak ngerokok, gue tuh nggak bisa aktivitas kalau nggak ngerokok, gue tuh kalau ngerjain desain malam-malam subuh-subuh gue harus ngerokok. Ya itu karena efek nikotin dan bukan tarnya. Ingat ya. Sebenarnya kadar nikotin pada orang itu bervariatif sekali. Lalu kadar maksimalnya berapa? Ada satu penelitian yang dia menggunakan subjek penelitiannya itu tikus putih dan akhirnya mendapatkan kadar nikotin yang bisa diterima oleh tikus putih itu, tikus yang bisa diterima oleh tikus putih itu adalah 0,5 mg per kilogram berat badan. Itu belum bisa diidentifikasikan kepada manusia karena percobaannya juga tidak pada manusia. Jadi itu hanya gambaran kasarnya aja. Yang paling gampang untuk mendeteksi apakah kalian kelebihan nikotin apa enggak, yaitu adalah tanda-tanda atau gejala dari over nikotin. Apa aja sih tanda-tanda atau gejalanya? Tanda-tanda atau gejalanya itu tangan bergetar atau tremor. Kalian suka lihat nggak sih orang yang tangannya kayak gini? Mungkin kalau misalkan, ya kalau mereka Parkinson ya beda lagi ya, itu penyakit. Ini karena mereka ngerokok atau minum kopi, mereka tangannya terus langsung bergetar. Bisa juga jantung berdebar, terus keringat dingin, sakit kepala, mual, dan juga muntah. Salah satunya yang bisa jadi penanda lagi adalah nafas terasa pendek dan sesak. Kalau misalkan memang sampai muncul tanda-tanda seperti itu, ada kemungkinan bahwa tubuh kalian itu sudah menolak atau sudah tidak bisa menerima nikotin lebih banyak lagi. Cara paling gampangnya adalah dengan kalian berhenti dulu melakukan aktivitas vaping. Dengan berhenti melakukan aktivitas vaping, nikotin dalam tubuh kalian akan tereliminir atau berkurang dengan sendirinya. Karena perlu kalian ingat juga, nikotin dalam tubuh seseorang itu sekitar 2 jam dia akan menghilang setengah kadarnya. Dan saat 8-16 jam itu menghilang seluruhnya dari tubuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan kita sering sekali kena over nikotin atau nikotin yang dimasukkan dalam tubuh itu selalu berlebihan, apa aja sih efeknya? Balik lagi kayak yang tadi, hormon yang diciptakan itu kan memacu berbagai organ dalam dan akhirnya bisa merusak organ dalam juga kalau kerjanya itu sangat berlebihan. Jadi yang harus diwaspadai adalah masalah jantung dan pembuluh darah. Karena jantung akan dipicu lebih cepat dengan penggunaan dari nikotin dan juga pembuluh darah akan menyempit juga karena penggunaan dari nikotin. Makanya problemnya itu bisa ada di daerah jantung dan pembuluh darah utamanya. Tapi nggak menutup kemungkinan akan masuk ke ginjal, paru, dan lain-lain. Dan ada beberapa substance atau kita bilangnya beberapa zat lain yang memicu efek nikotin jauh lebih tinggi, seperti alkohol dan juga kafein. Makanya kenapa orang-orang yang suka
ngerokok di zaman dulu, dia akan bilang kayaknya kalau misalkan gua ngopi nggak ngerokok kayaknya nggak enak deh. Kenapa? Karena kafein dan nikotin itu bersinergis. Jadi akhirnya efek yang didapatkan dari nikotin maupun kafein itu dua-duanya sama-sama lebih kuat. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain hari ini. Semoga edukasinya berguna untuk kalian dan kalian tidak mendapatkan tanda-tanda over nikotin dengan menjaga nikotin yang masuk ke dalam tubuh kalian secara normal dan cukup juga. Pesan gue terakhir adalah semua yang berlebihan tidak pernah baik, so jangan pernah mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Mungkin segitu aja info hari ini, semoga berguna untuk kalian. Betas Letter sign out, bye-bye.